Selanjutnya dosa para pelaku perbaikan atau dai itu akan dilipat gandakan, serta kejahatan mereka menjadi lebih hina. Betapa dahsyat kerusakan yang menimpa Islam disebabkan ulah para pemeluknya, layaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan musuh-musuhnya. Jadi khusyuk ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh ustadz, para pendai, para orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah. Karena bagaimana mungkin ketika hati itu tidak khusyuk, ya, maka nasihat itu sesungguhnya tidak akan sampai kepada hati-hati para jamaahnya. Maka dari itu wajib bagi para dai ataupun ustadz selalu memuhasabah diri, beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang diperbuatnya, dan muhasabah diri apakah selama ini dia sudah khusyuk apa belum, apakah selama ini dia berceramah di hadapan banyak orang itu ikhlas karena Allah atau karena ada niat-niat lain, ingin dikagumi oleh orang, ingin hanya mencari dunia ataupun dan lain-lain. Maka perlu sangat penting itu dilakukan oleh para dai ataupun para penceramah, muhasabah diri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasihatnya itu memiliki kekuatan di hadapan Allah, sehingga perubahan demi perubahan pasti akan terjadi di dalam masyarakat luas ini. Jadi jika setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, maka tanggung jawab orang tua terhadap kekhusyuan anak-anaknya menjadi berlipat, ya. Jadi setiap diri kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin. Dan ketika kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin itu sejatinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika orang tua, ya, ketika suami itu memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, maka bagaimanakah ketika di hadapan Allah dipertanggungjawabkan, ya. Ketika seorang anaknya tidak salat, maka dosanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada suaminya. Apakah dia sudah menasihatinya, apakah sudah memberikan pembelajaran kepada keluarganya itu. Dan begitupun ketika seorang ustadz, seorang dai, dia menjadi seorang pemimpin bagi ratusan jemaah ataupun bagi ribuan jemaah itu kan. Dia bertanggung jawab gitu kan, ketika hatinya tidak khusyuk di hadapan Allah, maka dia bertanggung jawab atas segala kelalaian yang dilakukan oleh jemaahnya itu. Maka penting bagi para dai, bagi para ustadz untuk selalu bergantung kepada Allah, selalu muhasabah diri, bangun seperti malam akhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah, ya, karena sesungguhnya yang memberikan hidayah itu bukan adalah ucapannya, bukan adalah perkataannya, tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustadz itu harus bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekedar mengandalkan bagusnya kata-kata, bagusnya perkataan gitu kan, tapi juga harus membaguskan hati, meluruskan niat gitu kan, agar perkataan itu menembus ke dalam hati para jemaah, sehingga diharapkan hidayah dapat masuk, dapat menembus ke dalam hati para jemaah. Jadi ketika Imam Malik bin Dinar melihat seorang laki-laki yang melaksanakan salat dengan tidak bagus, beliau berkata, "Saya merasa sangat kasihan terhadap anggota keluarganya." Lalu ada yang berkata kepadanya, "Wahai Abu Yahya, orang ini melaksanakan salatnya sendiri dengan tidak bagus, tetapi kenapa Anda malah merasa kasihan terhadap keluarganya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya orang itu adalah pemimpin keluarganya dan darinya lah mereka belajar." Nah, jadi setiap orang itu dihukumkan kepemimpinan. Jadi ketika seorang dalam suatu keluarga gitu kan, ya, maka seorang suami itu memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya gitu kan. Dia bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh keluarganya gitu kan, atas ketidakhusyuan istrinya, atas ketidakhusyuan anak-anaknya. Maka seorang suami itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia sudah mendidik anak-anaknya, istrinya gitu kan, agar mendapatkan kekhusyuan di dalam salat ataupun di luar salat gitu kan. Nah, jadi
kita masuk ke bagian selanjutnya itu kan. Jadi apakah benar gitu kan setan telah mengalahkan Anda? Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita melakukan salat, maka itu merupakan suatu pertempuran kita gitu kan, dengan setan gitu kan. Bagaimana ketika kita mulai bertakbir, maka pasti pikiran-pikiran di luar salat itu akan muncul gitu kan. Setan selalu membisik-bisikan gitu. Bahkan ketika hal-hal yang tidak kita ingat di luar salat, maka dalam salat akan teringat gitu kan. Kunci hilang ingat di dalam salat. Maka ketahuilah itu merupakan bisikan-bisikan dari syaitan. Maka wajib bagi kita ketika sebelum salat kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun bismillah, a'udzu biizzatillahi qudrati min syarri ma khalaq, ataupun doa-doa lain gitu kan. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Jadi artinya kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan-bisikan setan, sehingga di dalam salat kita benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat yang lain. Jadi berapa kali gitu setan mengalahkan Anda pada pertempuran dalam salat? Berapa kali ia membuat Anda lalai dan memalingkan pikiran Anda dari makna-maknanya? Berapa kali ia pergi sambil menertawakan Anda dengan penuh penghinaan karena berhasil mempencudangi Anda dengan bisikan-bisikan. Ya. Jadi itulah pekerjaan setan gitu kan. Ada setan khusus gitu kan, yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia ketika manusia itu salat gitu kan. Jadi bagaimana ketika manusia bertakbir, segala macam pikiran yang tidak terbayang di luar sholat, maka itu akan masuk ke dalam pikiran-pikiran manusia. Maka dari itu perlu bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam bisikan-bisikan setan, sehingga kita menjadi lebih khusyuk dalam salat. Nah, pernahkah diri kita itu kan menanyakan kepada jiwa kita mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini gitu. Jadi berapa banyak salat yang telah hilang dari Anda sedangkan Anda tidak menyadarinya? Berapa kali kekhusyuan dan ketundukan pergi dari diri Anda sedangkan Anda malah tersenyum gembira? Nah, inilah adalah fenomena bagi banyak orang gitu kan. Jadi kita banyak melihat gitu kan orang-orang yang salat hanya sekadar menggugurkan kewajiban, yang mereka bergerak dalam salat hanya sebatas gerakan-gerakan kosong. Mereka membaca ayat Al-Quran, zikir-zikir dalam salat itu hanya sekadar bacaan-bacaan yang kosong tanpa mereka maknai dengan benar gitu kan. Sehingga mereka ketika salat itu tidak berdampak apa-apa ke dalam akhlaknya, dalam keseharian hidupnya. Mereka salat tapi tetap berkata-kata yang kotor, salat tetapi tetap tulisannya ketika menulis yang buruk, menyinggung perasaan orang, itu kan akhlak yang tidak baik. Itu mencerminkan ketidakbenarannya dia dalam melaksanakan salat itu. Jadi betapa banyak itu kan kita lihat orang-orang itu kan ketika dia salat hanya sekedar tunaikan kewajiban, tidak terasa apakah dia sudah salat atau belum, ya, tidak ada bekas yang berdampak dalam dirinya, ya. Itu lantaran tidak adanya khusyuan dalam dirinya, tidak adanya rasa diawasi oleh Allah, tidak adanya ketundukan ada pada dirinya. Sedangkan dia malah tertawa gembira seperti tidak bersalah gitu kan. Banyak kita jumpai gitu kan orang-orang seperti itu. Bahkan hal itu juga menimpa orang-orang yang berilmu gitu kan. Nah, jadi yang kedua ini, berapa kali salat Anda terasa berat sehingga seperti menjadi beban bagi Anda, dan setiap kali berdiri untuk melaksanakannya Anda pun dihinggapi kemalasan. Nah, ini juga banyak dihinggapi ya, oleh kita semua gitu kan. Jadi ketika kita akan melaksanakan salat, betapa beratnya diri kita untuk melaksanakan salat, betapa malasnya kita untuk melaksanakan salat ya. Jadi itu pertanda betapa kotornya hati kita gitu kan. Jadi ketika hati kita bersih, kita banyak istighfar, kita banyak mohon ampun kepada Allah, muhasabah diri gitu kan, maka ketika kita akan melaksanakan ibadah khususnya salat ini, pasti akan ada kelezatan, ada kenikmatan gitu kan. Tapi bila mana dalam diri kita terasa berat gitu kan, terasa menjadi beban bagi kita,
maka itu pertanda ada kekotoran hati di dalam diri kita gitu kan, yang menyebabkan kita malas dalam beribadah. Dan itulah tipe-tipe orang ketika salat gitu kan. Yang pertama, ketika orang salat itu hanya sekedar menjadikan beban salat itu dalam dirinya. Yang kedua, ketika dia salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketiga, itu kan salat dia menjadikan salat itu menjadi suatu hal yang menjadi bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Dan yang keempat itu dia salat menjadikan salat itu menjadi suatu kenikmatan dalam hidupnya gitu kan. Nah, dalam golongan manakah kita salat gitu kan? Apakah kita hanya sekedar salat menjadikan salat itu menjadi beban dalam hidup kita sehingga kita melaksanakannya dengan perasaan yang sangat berat, sangat malas gitu. Ataukah kita hanya salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Yang penting salat, tidak peduli apakah diterima atau tidak, yang penting saya salat, tidak peduli apakah khusyuk atau tidak. Atau kita melaksanakan salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita salat itu ingin meraih kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai ya salat paling tidak suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan kita bisa merasakan kenikmatan di dalam menunaikan salat. Dan yang selanjutnya adalah, pernahkah suatu hari Anda merasakan apa yang telah disabdakan kekasih Anda Nabi Muhammad SAW? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan penyejuk mataku dijadikan Allah berada dalam salat. Ya. Jadi berapa ribuan rakaat yang kita sudah tunaikan selama hidup kita, berapa ratus rakaat yang sudah kita laksanakan salat. Dari sekian salat yang kita lakukan itu, berapa kali kita merasakan kenikmatan di dalam salat ya? Berapa kali itu kan kita merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam tunaikan salat? Ataukah kita tidak pernah itu kan merasakan kenikmatan dalam salat itu? Nah, itu pertanda bahwa banyak kekotoran di hati kita ya. Jadi seandainya saja hati kita itu bersih itu kan, hati kita itu sering muhasabah diri, beristighfar kepada Allah, pasti kita akan merasakan salat itu menjadi nikmat, salat itu menjadi lezat, salat itu menjadi penyejuk mata hati, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, dan penyejuk mataku dijadikan Allah berada di dalam salat ya. Nah, jadi buku ini memang ditulis gitu kan sebagai tujuan utamanya adalah supaya kita introspeksi diri gitu kan. Kita sama-sama mengintrospeksi diri gitu kan. Apakah selama ini salat kita sudah khusyuk atau belum ya. Kita sama-sama memperbaiki diri ya, agar kita selalu bersemangat untuk selalu mencari ilmu mengenai ilmu khusyuk ini, sehingga kita bisa meningkatkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk di dalam salat, kita khusyuk di luar salat ya. Sehingga kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam salat yang kita tunaikan ya. Dan kita juga bisa keluar dari keterjerumusan kita ke dalam sumur-sumur kelalaian menuju perjalanan ruhani yang menyenangkan. Jadi kita tahu bahwa ketika sholat itu sebenarnya adalah suatu perjalanan ruhani yang menyenangkan.